Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal prediksi SIMAK UI materi Bahasa Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 6, lanjutan dari soal yang sebelumnya. Oke, seperti sebelum-sebelumnya, kita mulai membaca kalimat pertanyaannya dulu, baru setelah itu kita kembali ke teksnya. Oke, langsung saja ke soalnya. Konjungsi yang tepat untuk mengganti konjungsi sehingga pada kalimat 3 adalah, nanti kita langsung perhatikan ke kalimat nomor 3. Kita baca dahulu. Sehingga diperoleh perkiraan jumlah air yang tersedia di negara atau kawasan tersebut. Oke. Konjungsi sehingga di sini belum tepat. Kenapa? Konjungsi ada namanya konjungsi antar kalimat dan intra kalimat. Bedanya, konjungsi antar kalimat ini diletakkan di awal kalimat, Kalau yang intra, kebalikannya diletakkan di tengah kalimat. Nah, untuk konjungsi sehingga ini adalah jenis konjungsi intra kalimat. Maka dari itu, secara letaknya dia salah, tapi secara fungsinya konjungsi sehingga ini adalah jenis konjungsi yang berfungsi untuk menyatakan sebab akibat. Nah, maka dari itu kita harus memilih konjungsi yang sama-sama menyatakan sebab akibat sehingga bisa menggantikan konjungsi sehingga, tapi letaknya ada di awal atau jenis konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi sebab akibat yang letaknya di awal kalimat atau antar kalimat ya, adalah konjungsi karena itu. Maka dari itu, untuk memperhatikan kata sehingga atau konjungsi sehingga, gunakanlah konjungsi karena itu. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Manakah ringkasan yang tepat dari teks di atas? Oke, yang ditanyakan adalah ringkasan. Berarti kita baca terlebih dahulu teksnya bersama-sama. Untuk mengukur kebutuhan air di suatu kawasan, para ahli hidrologi menciptakan sesuatu yang disebut anggaran air. Mereka memperkirakan jumlah air yang masuk ke suatu negara dari sungai, air terjun, air tanah, dan sumber buatan manusia, kemudian menguranginya dengan jumlah air yang keluar dari negara tersebut. Sehingga diperoleh perkiraan jumlah air yang tersedia di negara atau kawasan tersebut. Para ahli hidrologi kemudian membagi jumlah air yang tersedia dengan populasi di kawasan tersebut. Sebagai contoh, umumnya rata-rata tiap orang di Amerika Serikat menggunakan 300-400 liter per hari untuk kebutuhan dasar seperti minum, sanitasi, mandi, dan menyiapkan makanan. Secara umum, suatu negara dapat disebut mengalami kelangkaan air serius apabila ketersediaan airnya kurang dari 500.000 liter bagi setiap orang per tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Oke, yang ditanyakan adalah ringkasan. Ringkasan merupakan
inti bahasan yang dibuat secara singkat. Nah, bagaimana kita menentukan ringkasan? Yang pertama adalah kita harus mengetahui atau kita menentukan gagasan utama. Kita menentukan gagasan utamanya terlebih dahulu. Kemudian meringkasnya. Ini kalau kasusnya hanya satu paragraf ya, paragrafnya maksudnya ada satu. Tapi kalau paragrafnya ada dua, berarti kita menentukan gagasan tiap paragrafnya dahulu, kemudian dijadikan dalam satu kalimat. Oke, karena ini hanya ada satu paragraf, berarti kita menentukan paragraf atau gagasan utamanya dahulu. Gagasan utama biasanya terletak di awal kalimat. Berarti ini gagasan utamanya adalah di kalimat yang pertama. Untuk mengukur kebutuhan air di suatu kawasan, para ahli hidrologi menciptakan sesuatu yang disebut anggaran air. Oke, berarti kita lihat dari pilihan gandanya mana yang paling sesuai dengan gagasan utamanya di kalimat 1. Tadi yang paling menonjol adalah tentang anggaran air. Yang A, air yang masuk ke suatu kawasan yang berasal dari sungai, air terjun, air tanah, dan sumber buatan dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sesuai ya. Kemudian yang B, memadainya jumlah ketersediaan air di suatu kawasan bergantung pada kebutuhan air warganya untuk kehidupan sehari-hari. Sama, tidak sesuai juga. Kemudian yang C, kelangkaan air di suatu negara terjadi jika kebutuhan air warga negaranya kurang dari 500.000 liter per tahun. Bukan ya. Kemudian konsep anggaran air diciptakan para ahli hidrologi untuk mengukur kebutuhan air di sebuah negara. Oke, yang D ini sama membahas tentang anggaran air. Kita lihat kemungkinan yang D ini bisa benar, tapi kita lihat dulu yang E. Kebutuhan air di suatu kawasan diukur dengan mengurangi jumlah air masuk dengan jumlah air keluar, lalu dibagi dengan populasi kawasan tersebut. Berarti mana yang paling sesuai? Yang paling sesuai adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 8. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Kalimat sebagai hasilnya akan diketahui apakah ketersediaan air di negara tersebut mencukupi atau tidak akan ditambahkan pada teks di atas. Di manakah posisi yang paling tepat dari kalimat tersebut? Oke, kita garis bawahi, sebagai hasilnya akan diketahui apakah ketersediaan air di negara tersebut mencukupi atau tidak. Ini adalah yang harus ditambahkan. Berarti ini adalah kalimat baru. Kalimat baru yang harus ditambahkan ke kalimat yang sudah ada. Ini teksnya sama dengan teks di soal nomor 7 tadi ya. Jadi sama. Berarti kita nanti akan kembali ke teks yang di nomor 7. Oke. Kita perhatikan di sini opsinya yang A diletakkan sesudah kalimat 6. Oke, sesudah kalimat 6. Kemudian 2, 3, 5, 4. 6, 2, 3, 5, 4. Kalimatnya tentang apa di sini? Kalimatnya di sini diketahui apakah ketersediaan air di negara tersebut mencukupi atau tidak. Oke. Kalimat barunya tentang ketersediaan air. Oke, berarti nanti kalimat sebelumnya kurang lebih isinya sama-sama membicarakan tentang ketersediaan air. Berarti kita kembali ke kalimat 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat di kalimat 6.
2, 3, 4, dan 5. Oke, kita perhatikan dulu yang dari nomor 2 dulu. Mereka memperkirakan jumlah air yang masuk ke suatu negara dari sungai, air terjun, air tanah, dan sumber-sumber buatan manusia, kemudian menguranginya dengan jumlah air yang keluar dari negara tersebut. Berarti di sini yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan nomor 2 adalah jumlah air. Kemudian yang nomor 3, sehingga diperoleh perkiraan jumlah air yang tersedia di negara atau kawasan tersebut. Ini tentang perkiraan jumlah air. Kemudian yang nomor 4, para ahli hidrologi kemudian membagi jumlah air yang tersedia dengan populasi di kawasan tersebut. Ini nomor 4-nya membagi jumlah air yang tersedia dengan populasi di kawasan tersebut. Berarti tentang jumlah air yang tersedia. Jumlah air yang tersedia. Kemudian di nomor 5, sebagai contoh, umumnya rata-rata tiap orang di Amerika Serikat menggunakan 300 sampai 400 liter per hari untuk kebutuhan dasar seperti minum, sanitasi, mandi, dan menyiapkan makanan. Berarti di sini nomor 5 yang dibahas adalah penggunaan air di Amerika Serikat. Penggunaan air di Amerika Serikat. Kemudian yang keenam, terakhir, secara umum suatu negara dapat disebut mengalami kelangkaan air serius apabila ketersediaan airnya kurang dari 5.000 liter bagi setiap orang bertahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Oke, nomor 6 tentang kelangkaan air. Berarti mana yang paling sesuai? Tadi yang dibahas kalimat baru adalah tentang ketersediaan air. Berarti yang paling sesuai adalah kalimat nomor 4. Nah, kembali ke pilihan gandanya. Jadi, jawaban yang paling sesuai kalimat barunya diletakkan sesudah kalimat 4. Lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Manakah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf pertama teks di atas? Berarti kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf pertama teks di atas. Oke, kita lihat teksnya. Berarti untuk soal yang seperti ini ada 2 paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu dari kalimat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Kemudian paragraf kedua kalimat 6 sampai 12. Berarti yang perlu diperhatikan hanya paragraf pertamanya saja. Oke, kita baca paragraf yang pertama. Kita mencari tahu dulu apa yang dibahas di paragraf pertama, kemudian kita bisa menentukan gagasan baru untuk kalimat untuk paragraf selanjutnya. Jadi ibaratnya kita diminta untuk membuat paragraf baru gitu. Kita baca dulu. Jantung yang berdebar-debar dapat menjadi penanda kondisi tertentu. Jantung berdebar adalah sensasi ketika jantung berdetak kencang. Pada kondisi ini, jantung lebih terasa berdetak kencang atau berdetak tidak teratur. Dalam istilah medis, kondisi ini sering disebut palpitasi jantung. Meskipun bisa mengkhawatirkan, jantung berdebar biasanya tidak berbahaya. Oke, berarti di sini yang dibahas paragraf pertama adalah tentang munculnya jantung berdebar. Kita bisa menyimpulkan dari sini, dari kalimat 1, jantung yang berdebar-debar dapat menjadi kondisi tertentu. Berarti di sini adalah munculnya jantung berdebar. Oke, berarti kita abaikan paragraf 2-nya ya.
Kemudian karena kita sudah menentukan apa yang dibahas di paragraf 1, berarti kurang lebih di paragraf yang kedua, di paragraf kedua nanti yang dibicarakan sama tentang munculnya jantung yang berdebar. Kita perhatikan yang A, faktor penting untuk mengurangi ketukan prematur ketika jantung berdebar adalah dengan berolahraga teratur. Ini yang dibicarakan adalah tentang faktor penting, faktor mengurangi faktor yang menyebabkan ketika jantung berdebar. Kemudian yang B, palpitasi adalah kondisi jantung berdetak lebih kencang dan tidak teratur. Yang dibahas adalah tentang palpitasi. Kemudian yang C, detak jantung yang tidak teratur dan terasa seperti jantung berdebar-debar dengan cepat dialami oleh beberapa orang. Ini tentang detak jantung berdebar atau kemunculan detak jantung berdebar yang dialami oleh beberapa orang. Kemudian yang Do, peningkatan hormon yang mendadak akan menyebabkan jantung berdetak lebih keras untuk meningkatkan pasokan darah ke otot. Berarti penyebab jantung berdetak lebih keras. Kemudian yang E, pola-pola ini dapat menandakan masalah kesehatan tersembunyi dan menimbulkan bahaya ekstra bagi kesehatan. Ini adalah membicarakan pola. Berarti mana yang paling sesuai? Yang paling sesuai adalah yang C, sama-sama membicarakan tentang detak jantung berdebar oleh beberapa orang. Oke. Baik, ini adalah yang pertanyaan nomor 9. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan nomor 10, gagasan pokok paragraf kedua adalah, tadi gagasan pokok paragraf kedua ada di kalimat nomor 6 ya, mulai sampai kalimat nomor 12. Berarti kita baca paragraf keduanya dulu. Akan tetapi, dalam kasus yang terjadi, penyebab jantung berdebar-debar bisa menjadi gejala dari kondisi jantung yang lebih serius. Ketukan prematur yang sering terjadi juga dapat menjadi indikator penyakit. Penyebab jantung berdebar-debar yang lebih umum berkaitan dengan stres, olahraga, atau obat-obatan. Terlalu banyak mengonsumsi kafein, alkohol, hingga obat-obatan tertentu juga disinyalir sebagai salah satu penyebab jantung berdebar. Selain itu, berada di bawah tekanan dalam waktu yang lama juga membuat jantung terus berdetak lebih cepat dari biasanya karena tubuh melepaskan hormon adrenalin. Kadar mineral esensial yang rendah seperti kalium dan magnesium juga dapat memengaruhi kesehatan jantung. Kalium membantu menjaga semua fungsi tubuh tetap terkendali, sedangkan magnesium melindungi jantung dari risiko serangan jantung. Oke, tadi yang ditanyakan adalah gagasan pokok paragraf kedua. Oke, gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya kita temukan di awal paragraf. Ini berarti kita temukan di kalimat pertama. Kita menentukan kalimat utamanya dulu. Kemudian ada di akhir paragraf. Berarti ada di kalimat terakhir berisi kesimpulan. Itulah tanda untuk yang ada di akhir paragraf. Berarti ini nanti isinya kesimpulan. Kemudian ada namanya awal dan akhir paragraf. Ini kita sebut nanti paragrafnya campuran. Jadi gagasan utamanya itu kita temukan di awal dan di akhir. Kalau yang ini deduktif, yang ini disebut sebagai induktif. Kalau teks yang seperti ini, kalimat utamanya itu biasanya ada di awal kalimat. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi, penyebab jantung berdebar-debar bisa menjadi gejala dari kondisi jantung yang lebih serius. Ini adalah kalimat utamanya, saya singkat menjadi KU. Kemudian kalimat 7, ketukan prematur yang sering terjadi juga dapat menjadi indikator penyakit. Ini adalah kalimat penjelas, saya singkat sebagai KP. Kemudian kalimat 8 hingga kalimat 12 ini adalah kalimat penjelas juga yang menjadi penjelasan dari kalimat utamanya. Berarti gagasan pokok atau ide pokoknya adalah akan tetapi dalam kasus yang terjadi penyebab jantung berdebar-debar bisa menjadi gejala dari kondisi jantung yang lebih serius. Oke, kita kembali ke pertanyaannya.
Gagasan pokok tadi apa? Tentang penyebab jantung berdebar. Mana yang paling sesuai? Yang C, penyebab jantung berdebar. Oke, itu adalah pembahasan dari soal terakhir, soal nomor 10. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.